Oke, bantu Bapak untuk menjawab soal ini. Nah, gambar ini jelas nampak gambarnya ya. Kalau nggak jelas boleh dilihat di buku paketnya. Halaman 265, nomor 15. Soal A. Nah, yang Bapak tunjuk namanya bantu Bapak untuk mengerjakan ini ya, Nak ya. Di sini yang Bapak tunjuk adalah Keiza Keila. Tolong hidupkan mic-nya, Nak. Oke. Nah, di soal nomor A ini, perhatikan segitiga ABC dan segitiga EFC. Pastinya itu kedua segitiga yang sebangun. ABC dan EFC. Tanpa pun kita menentukan sudut-sudutnya, udah pasti itu adalah sebangun. Udah pasti mirip ya. Tapi ukurannya belum tentu sama. Oke. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk mencari panjang EF? Apa yang perlu Bapak buat? Apa yang perlu Bapak bandingkan? Perbandingan model dengan sebenarnya. Oke, jadi Bapak gambarkan dulu. Ini Bapak perkecil dulu ya. Ini Bapak tutup dulu lah ya, Nak ya. Di sini soal nomor 1 masih jelas ya. Jadi Bapak gambarkan dua bangun segitiga. Oke. Di sini Bapak kasih nama model. Dan di sini Bapak kasih nama sebenarnya. Sebenarnya kalau sudah mahir pun, ini nggak diperlukan lagi ya. Ini hanya dibantu untuk membiasakan diri menentukan mana yang bangun model, mana yang bangun sebenarnya. Oke, Keisha. Di sini model Keisha, apa saja nama dari segitiga model ini? Itu EFC. Untuk model ya. Modelnya di sini E, di sini F, di atas C. Kanan F, di atasnya C. Untuk yang sebenarnya bagaimana? ABC. ABC. Berarti titik sebelah kirinya A, titik sudut di sebelah kanannya adalah B, dan titik sudut di bagian atasnya adalah C. Setelah itu apa yang Bapak lakukan, Ki? Yang diketahui panjangnya, Pak. Panjang CF 6 cm. Oke, panjang CF 6 cm. Kemudian? EFX. EF-nya Bapak anggap X, oke. CB-nya 10 cm. Oke, CB-nya 10 cm. Dari mana 10 cm-nya, Ki? 6 tambah 4 cm, Pak. Kan panjang CF tambah FB. Iya, benar sekali. Oke, berikutnya gimana? Panjang AB 8 cm. 8 cm. Kemudian apa yang Bapak lakukan untuk menghitung ini? Dicari perbandingannya, Pak. Iya, model persebaya. 6/10. Oke, Bapak tulis di sini ya. 6 per 10 ya. Iya. Sama dengan X per 8. X per 8. X per 8. Oke, berikutnya. Apa yang Bapak lakukan? 6 sama 10-nya bisa dikecilkan, Pak. Kecilkan ya, disederhanakan ya. Dibagi berapa, Nak? Dibagi 2 jadi 3/5. 3/5. Oke, Bapak harap tulisan Bapak nampak ya. Bapak tebalin. Oke, 3/5. Terus apa yang Bapak lakukan berikutnya? Dikali silang. Kali silang. Apa yang Bapak tulis di sini? 5P sama 5 apa, Nak? 5P. 5X. 5X sama dengan 5X sama dengan 16. 16-nya dari mana? 24. 24. Oke, 24 ya. Oke, berikutnya gimana hitung nilai X? X 24/5. 24 bagi 5. Berapa 24 dibagi 5, Nak? Desimalnya adalah? 24 bagi 5. 4,8. 4,8. Berarti jawabannya adalah 4,8 cm ya? Iya. Oke. Nah, mengenai soal yang dikerjakan oleh Keisha ini,
Ada teman-teman atau anak-anak Bapak yang lain yang mau bertanya? Tidak ada, paham semua ya. Kalau mau bertanya, hidupkan mic-nya. Udah, setelah hidupkan mic-nya, sebutkan namanya, kemudian tanyalah apa yang mau ditanya. Jika nggak ada, ya. Terima kasih Casey atas jawabannya. Bapak lanjut ke soal di sebelahnya. Di sebelahnya ini ada soal lagi bukan? Di sini kurang lebih mirip dengan gambar yang di sebelah. Ya, kurang lebih mirip dengan gambar di sebelah, hanya nilai-nilai yang diketahui saja yang beda. Oleh karena itu, Bapak mau minta tolong kepada si Darwin dulu. Darwin. Terima kasih Kisia jawabannya. Ya, Pak. Darwin ada? Ada Pak, ada Pak. Ada ya. Ini jawabannya si Kisia udah benar. Sengaja Bapak hapus biar nanti kalian kerjakan lagi di buku tugas kalian. Nah, sekarang Bapak punya soal nomor 2. Nampak gambar di sebelah? Kalau nggak nampak, boleh lihat buku paketnya halaman 265, nomor 15. Nampak Pak, nampak. Nampak ya? Nampak di sini juga terdapat 2 buah segitiga, bukan? Segitiga ABC dan segitiga EFC. Kurang lebih gambar bentuknya seperti ini. Nah, di sini Bapak hapus dulu nilai-nilainya. Ini nilai-nilainya Bapak hapus dulu karena pasti berbeda. Nah, bagaimana cara ngerjakannya, Darwin? Bagaimana cara menyelesaikan soal yang di sini? Yang ditanya adalah panjang AB. Yang ditanya adalah ini. Nilai CF-nya gimana ngomongnya? Dimasukkan dulu nilai-nilainya ya. Ya. Iya, Di CF 4. CF Di 4. EF 6. Bentar ya, Bapak tulis dulu di CF-nya 4, kemudian EF 6. EF-nya 6, kemudian BC-nya 7. BC-nya 7. Bisa jelaskan dari mana 7-nya, Darwin? Di sini nggak ada angka 7. 4 ditambah 3. 4 ditambah 3. Oke, benar 7. Kemudian yang ditanya AB-nya. AB-nya kita anggap dulu adalah si X dulu ya. Oke. Kemudian perbandingannya gimana, Nak? Di 4/7. 4/7 sama dengan 6/X. 6/X. Nah, ini ada yang bisa disederhanakan nggak ya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau gitu gimana cara ngerjakannya? Kali silang, Pak. Kali silang. Apa yang Bapak tulis di sini, Nak? 4X 4X sama dengan 7 4 5 4 52 52 Pak. 42 42 atau 52? 42 Pak. 42 ya. Oke. Nah, langkah berikutnya gimana dong? Dibagi, Pak. Dibagi. Apa bagi apa, Nak? 42 dibagi 4. 42 dibagi dengan si 4. 42 dibagi 4 berapa ya? Karena nanti pilihan jawaban Bapak itu ada dalam bentuk pecahan campuran, ada dalam bentuk desimal. Jadi kalau kita nggak bisa membaginya dalam bentuk desimal, kita sendiri yang kerepotan kan? 42 dibagi 4 berapa? 10,5, Pak. 10,5. Oke, 10,5. Nah, ini jawaban dari Darwin. Untuk mencari panjang AB, yang dipergunakan adalah perbandingan 4 dengan 7 dan 6 dengan X. Setelah dikali silang, dapat hasilnya 10,5. Gitu ya, Darwin ya? Nah, apa yang dikerjakan Darwin ini ada yang mau ditanya atau ada yang kurang dimengerti? Nggak ada ya. Jadi hampir mirip dengan punya Kisah tadi ya. Hampir mirip dengan punya Kisah tadi yang A. Oke. Jadi kongruen dan kesebangunan itu nggak susah. Terima kasih Darwin jawabannya. Jawabanmu benar, Nak. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan yang di B, ya di gambar sebelah ini, Bapak akan lanjut ke gambar sebelahnya lagi.
Ya, Bapak akan lanjut kemari, Nak. Tapi Bapak pindahkan dulu ya kameranya ya. Pindahkan dulu kemari. Mana sih? Oke. Nah, sekarang Bapak inginnya bagaimana cara ngerjakan yang di sebelah. Ini sengaja Bapak hapus jawaban Darwin ya. Biar nanti tugasnya itu bisa dikerjakan anak-anak Bapak. Oke, yang Bapak tunjuk di sini siapa ya? Yang Bapak tunjuk adalah si Angel. Angelnya ada? Ada, Pak. Ada ya. Oke, si Angel. Mana gambarnya si Angel? Oke, Angel. Di yang gambar yang ketiga ini, bentuknya sama persis dengan gambar yang kedua. Ya kan? Bentuknya yang Iya. gambar ketiga ini sama persis dengan gambar yang pertama. Kalau Angel nggak nampak gambarnya, bisa lihat di buku paket halaman 265, nomor 15.C. Nampak ya? Oke, Iya. kalau begitu, tadi udah dibantu sama Kezia, kita sudah buatkan yang mana model, yang mana sebenarnya. Sebenarnya yang manapun, model yang manapun sebenarnya nggak ada masalah. Nah, setelah udah dibuat seperti ini, apa yang Bapak lakukan, Jel? Setelah digambar, apa yang Bapak lakukan, Nak? Bisa dibantu? Tulis angka-angkanya, Pak. Tulis angka-angkanya. Apa yang Bapak tulis, Nak? Apa yang Bapak tulis di sini? Sisi alas model itu 2 cm. Oke, berarti panjang F-nya 2 cm. Kemudian? Yang sisi AB itu 6 cm. Oke, 6 cm. Kemudian? Sama sisi AC itu 9 cm. Oke, 9 cm. Kemudian? EC itu X. Ya, kita anggap EC itu X. Nah, kalau begitu apa yang Bapak lakukan, Nak? Hmm, 2/6. Ya, 2/6 sama dengan? Sama dengan X/9. X/9. Oke. Berikutnya bagaimana? 2 sama 6-nya itu dicoret, Pak. Disederhanakan dulu ya. Dibagi dengan angka Iya. 2. Kalau dibagi 2, yang di atas bersisa berapa, Jel? 1/3 jadinya. 1/3. Oke. Berarti ini jadi 1/3 sama dengan X/9. 9. Oke. Langkah berikutnya gimana, Jel? 3X sama dengan 9. 3X sama dengan 9. Berapa dong nilai X-nya? X-nya sama dengan 3. Apakah sudah sesuai dengan apa yang ditanya? Yang ditanya, ingat, yang ditanya adalah AE. Kalau X-nya itu adalah EC, nilainya 3, Bapak pindahkan ke gambar yang paling besar nih. EC-nya 3. Yang ditanya AE-nya. Gimana dong cari nilai AE-nya? AE. Gimana cari panjang AE? Panjang totalnya 9, CE-nya 3. Yang ditanya panjang AE-nya. Bisa jauh gimana cara mencari panjang AE? Sebenarnya cukup gampang ya. Kenapa Bapak bilang cukup gampang? 9 kurang 3, Pak.
Iya, 9 9 cm. dikurangi 3 saja. Benar sekali, Jal. 9 kurang 3, Jal. Sama dengan 9 kurang 3 itu adalah 6. 6. Benar sekali. Jadi, untuk mengerjakan soal yang ketiga ini tidak hanya menggunakan rumus kesebangunan saja. Gunakan rumus selisihnya juga untuk mencari panjang AE. Terima kasih, Jal, jawabannya. Nah, Awalnya mikirnya gitu, Pak, caranya, tapi ragu jawab. enggak apa-apa kalau bertanya jawab dengan Bapak itu enggak ada yang benar, enggak ada yang salah. Sedang namanya belajar. Oke, terima kasih, Jel. Nah, ada yang mau bertanya Sama-sama, Pak. mengenai apa yang dikerjakan Angel hari ini? Diana, ada yang mau ditanya? Enggak ada. Keja, Asila, ada yang mau tanya, Nak? Nggak ada, Pak. Pak, Asila mau nanya. Oh, apa itu Asila? Asila belum paham, Pak. Yang mana itu? Yang dikerjai Angel ini. Oke, Bapak jelaskan kembali ya. Bapak jelaskan kembali. Nanti kalau waktu Bapak jelaskan kembali, Asila masih belum ngerti, Asila bertanya ya. Oke, sekarang coba perhatikan yang dikerjakan Angel Nina. Bapak kasih dengan si C. Si C ini segitiganya ada 2. Coba kamu perhatikan. Tapi kedua segitiga tersebut ditimpa. Sehingga segitiga tersebut seolah-olah satu, tapi dibelah. Nah, itulah gambarnya. Sebenarnya di sini terdapat 2 buah segitiga. Segitiga yang kecil dan segitiga yang besar. Segitiga yang kecil itu adalah segitiga CEF. Nampak segitiganya? C, E, dan F. Nampak ya? Kalau yang garis di tengah ini Bapak hapus, jadi nggak segitiga yang besar. Segitiga si C, si A, dan si B. Kalau garis yang di tengah ini Bapak hapus nih. Oke? Itulah kenapa Bapak gambarkan 2 buah segitiga yang sama. Yang ini dan yang ini. Sampai sini paham? Paham, Nah, Pak. paham ya? Nah, di sini kan Bapak kasih namanya adalah si E, si F, dan si C untuk mewakili segitiga yang kecil tadi yang Bapak sebutkan tadi. Sedangkan sebelahnya itu adalah si A, si B, dan si C. Untuk mewakili segitiga besar yang juga Bapak sebutkan tadi. Oke, sampai situ paham ya, Nak ya? Iya, Pak. Nah, berikutnya kita lihat segitiga kecilnya nih. Di segitiga kecilnya ini yang memiliki angka itu kan cuma 2 cm saja. Yang segitiga kecil. Yang 3 ini kan awalnya belum ada ya. Yang 3 ini kan awalnya belum ada. Yang ada itu kan F-nya 2 cm kan gitu ya. Nah, itulah kenapa di sini tulisnya 2 cm. Oke, kenapa di gambar segitiga Bapak yang di bawah itu ada angka 2 cm di F-nya. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Soalnya itu kan selain itu ada diberitahu di sini 9 cm dan di sini diberitahu 6 cm. 6 cm-nya itu milik A dan B. Sedangkan 9 cm-nya itu milik A dan C. Itulah kenapa A dan C-nya itu bernilai 9 cm dan AB-nya bernilai 6 cm. Sampai sini paham? Paham ya? Oke. Sekarang yang ditanya adalah AE. AE itu yang mana? Yang Bapak tanda tanyaan ini kan gitu. Jadi sebelum kita mendapatkan angka 3 ini Bapak coret dulu. Ya kita harus cari dulu panjang si CE. Kenapa Pak panjang CE? Karena di sini hanya ada nilai CE. Tidak ada nilai AE. Jadi kita cari panjang CE-nya dulu. Selesai itu baru kita kurangi. Nah, gimana cara mencari CE-nya Pak? Kita gunakan perbandingan. Coba lihat di sini. Bagian alas di gambar model, itu kan ada angka 2. Benar ya, ada angka 2 ya. Sedangkan di bagian sebenarnya, itu ada angka 6. Benar nggak? Benar ya. Itulah kenapa di sini ditulis 2/6. Ini Bapak ganti dengan warna agak berbeda. Oke, disinilah kenapa ditulis 2/6. Nah, sama dengan apa, Pak? Sama dengan lihat yang miring di sebelah model. Di gambar model ini yang miring adalah si X. Kan gitu. Berarti sini X,
per, kalau di gambar satu lagi apa dong namanya? Angkanya. 9 ya? 9. Ini nilainya 9. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Sampai di sini Asila paham? Paham, Pak. Nah, perhatikan si 2 dan si 6 tadi. 2 dan 6 tadi dapat disederhanakan, bukan? Sama-sama dapat dibagi dengan angka 2. Kalau 2 dibagi 2, 1 lah hasilnya. Kalau 6 dibagi 2, 3 lah hasilnya. Sehingga ini hasilnya menjadi 1/3. Sama dengan yang di sebelah tetap X per 9. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanya? Nggak ada, masih bisa ya? Masih bisa ngikuti ya? Oke, yang pertama, kalau seperti ini sudah, yang di tengah-tengah ini sama dengan, lakukan kali silang, nak. Si 3 kalikan dengan si X, si 9 kalikan dengan 1. Kalau 3 dikali dengan X, hasilnya kan 3X. Karena angka nggak bisa dikalikan dengan huruf pastinya. Nah, sedangkan 9 dikalikan dengan angka 1, ya hasilnya 9. Untuk mencari nilai X-nya, yang kita pikirkan adalah 3 kali angka berapakah nilainya 9. 3 kali berapakah nilainya 9. Pastinya 3 kali 3 kan? Baru hasilnya 9 kan? Nah, artinya nilai X-nya itu adalah 3. Atau kalau X-nya 3, dapat diperoleh dari 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 juga nilainya 3. Jadi nilai X-nya ini 3. X itu siapa, Pak? X itu adalah EC-nya. EC-nya nilainya 3. Nampak ya? EC-nya nilainya 3. Nah, 3-nya inilah yang Bapak pindahkan ke soal. Nah, perhatikan lagi soalnya. EC tadi nilainya 3. Sedangkan AC-nya tadi nilainya 9. Bisa nggak Bapak hitung AE-nya? Pasti bisa ya. Caranya gimana? Angka berapakah ditambahkan dengan 3, nilainya 9. Angka berapakah ditambahkan dengan 3, nilainya 9. Maka angka tersebut pasti bisa dicari dengan dikurangi. 9 kurang 3, nilainya 6. Artinya angka 6 lah yang dijumlahkan dengan 3 menghasilkan 9. Seperti itu. Nah, artinya panjang AE-nya itu adalah 6. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Asila paham? Paham, Pak. Paham ya? Syukurlah kalau Asila paham. Oke, kita lanjut ke soal terakhir nih. Sebelum kita masuk ke Google Classroom untuk ulangan harian. Soal terakhir ini soal yang nggak mudah. Nah, 1, 2 itu bisa tergolong mudah. Yang ketiga sedang. Yang belum Bapak panggilkan namanya udah pasti yang keempat. Ayo, siapa yang belum Bapak panggilkan namanya? Itulah yang keempat. Nah, cuman 2-nya pilihannya. Enggak Silvi, Diana. Oke? Nah, kalau enggak Silvi, Diana, Asila. Ada 3 ya. Enggak Silvi, Diana, Asila. Oke, yang sebelumnya ini Bapak hapus dulu. Udah jadi jelek gambarnya. Ini Bapak hapus dulu semuanya. Ya, itu jawaban yang punya Angel udah benar ya. Jawabannya 6 cm. Bapak hapus dulu. Bapak gambarkan kembali segitiganya. Bapak gambarkan kembali segitiganya untuk mengerjakan yang sebelah. Segitiga 1, segitiga 2. Oke. Yang Bapak panggil adalah Silvika, Asilakah? Dianakah? Kejakah? Oh, Keja udah ya. Keja udah ya. Udah selamat Keja. Oke, Diana. Langsung Silvi, astaga, syukurlah bukan aku. Diana. Chatnya ada? Nggak kedengar, mana wajahnya Diana? Ah, ini dia. Diana. Ada. Nah, Diana perhatikan soal keempat nih. Nampak ya soal keempat nih ya? Oke, perhatikan gambar ini nih. Sekarang Bapak punya gambar, Bapak udah pisahkan jadi 2 buah segitiga. Yang di atas ini, apa dong Bapak kasih namanya? Nah,
Hah? Yang di atas ini apa dong Bapak kasih namanya untuk segitiga yang kecil ini? Ini kan Bapak mau kasih di titik-titik ini kan nama-nama segitiganya. Di bagian atas titik sudutnya apa dong yang Bapak kasihkan namanya? Lihat segitiga kecil di soal ya. Nampak ya? Di bagian atasnya itu apa dong Bapak kasih namanya? Si A, si B, si E, si F, atau si C? Si C. Oke. Jadi tinta merah ya. Oke, berikutnya yang bawah. Yang bawahnya apa dong? Sisi pojok A sama B. AB. Oh, berarti ini yang Iya. besar ya? Segitiga yang besar, oke, nggak apa-apa. Iya. Yang segitiga yang kecilnya? Segitiga yang kecilnya C, E, F. C, E, F. Oke, yang atas itu C, yang sebelah kiri itu E, yang di sebelah kanan itu F. F. Nah, langkah berikutnya Iya. gimana dong? Masukin angka dulu. Ayo, siapa yang dimasukin? Ayo. EF-nya 5. EF-nya 5. Oke, 5. Terus AB-nya 7. Oh, oke, B-nya 7. Oke. Hah? Siapa lagi? Cuman 2 ini aja mana bisa ngerjakan. Nah, Bapak anggap nih, CF-nya kan yang ditanya, Bapak anggap si X. Iya. Ini CF-nya X. Kalau gitu siapa lagi dong? Ya, siapa lagi, Pak? Pasti CB-nya. Coba lihat CB-nya. Apa nilai CB-nya? CB-nya 4. 4 tambah X. Kan dijumlahkan ya? 4 tambah X, iya. Nah, kalau gitu apa dong yang Bapak Ya, lakukan di tambah sini? 4. Apa yang Bapak bandingkan, Diana? Atau tentukan dulu yang mana model, yang mana sebenarnya? Wow. Pak. Dikali silang. Belum dikali silang kan Bapak harus sebutkan dulu apa yang Bapak bandingkan. Contohnya, si 7 Bapak bandingkan dengan angka 5. Ya kan? 7 dengan angka 5. Tapi di sebelahnya apa dengan apa dong, Diana? Sama dengan siapa dong? CF banding CF tambah 4. X tambah 4. Berarti X per X tambah 4. Per X tambah 4. X per X tambah 4. Belum Bapak tulis nih. Masih ada yang salah. Kenapa masih ada yang salah? Kenapa Bapak menggunakan angka 7? Karena ini adalah modelnya. Kenapa Bapak baru menggunakan angka 5? Karena ini adalah yang sebenarnya. Nah, kalau begitu kan mulainya dari model nih. Kalau mulainya dari model, masa si X dulu baru 4 tambah X? Harusnya kan 4 tambah X dulu yang Bapak tulis. Barulah si X kan seperti ini ya. Jadi ingat, dimulai dari si model dulu, baru si sebenarnya. Nah, kalau udah seperti ini gimana Diana cara ngerjakannya? Jangan bersenang dulu Silpi, mana tahu Diana nggak bisa, Silpi bisa ngerjakan. Atau Farisa bisa ngerjakan. 5 tambah 20. 5 tambah 20. Dari mana 5 tambah 20-nya, nak? Ini 20-nya pada mana? Oke. Sekarang coba Bentar, Diana perhatikan bentar, kali ini Pak. Bapak alihkan ke Bentar, Pak. Silpi yang ngerjakan. Nggak apa-apa, nggak ada yang benar salah. Di sini nggak ada yang benar salah ya. Coba Diana perhatikan apa yang dikerjakan Silpi. Oke, Pi, apa berikutnya yang Bapak lakukan, Pi? Sampai di sini Diana udah benar. Dikali silang. Kali silang. Oke, apa yang Bapak tulis? 7X 7X sama dengan 5 buka kurung 4 Iya. tambah X. Oke, 4 tambah X. Langkah berikutnya gimana? Itu 5-nya dikalikan ke dalam. Berarti 7X-nya tetap ya. Ya. 5 dikali 20. masuk berarti 5 kali 4 jadi 20. Kemudian 20 tambah 5X. tanda 5X. Oke. Apa dong yang Bapak lakukan 5X-nya berikutnya? pindah. 5X-nya pindah. pindah jadi silang. Jadi 2X sama dengan 20.
Oke, 5-nya pindah. Kalau 5-nya pindah berarti jadi 7x kurang 5x. 7x kurang 5x hasilnya adalah 2x sama dengan 20. Berapa dong nilai x-nya? 10. X-nya adalah Sama dengan 10. 10. Oke, benar sekali. Oh, udah Yang ditanya benar ini. adalah CF. Benar ini. Yang ditanya adalah CF, benar sekali. CF jawabannya adalah 10. Diana paham? Paham, Pak, paham. Udah nulis. Nah, udah ditulis tapi nggak disebutkan. Nah, itulah. Pasti gugup dia nampak Bapak kan? Nah, jadi ujian kita hari ini kurang lebih hampir mirip soalnya seperti ini, Nak. Ingat, ujian kita akan dilaksanakan les kedua. Artinya apa? 8.10 kita sudah ke GC untuk ikuti ujian. Ya. Nah, selain itu Bapak berikan 2 les untuk mengerjakan ujiannya karena soalnya ada 25 soal. Jadi lumayan banyak. Nah, soalnya itu bukan soal yang susah. Semua soal yang gampang asalkan ingat bahwa saja kesebangunan itu adalah gambarnya harus sama persis. Sudutnya harus sama persis. Isikan dulu angka-angkanya, baru gunakan perbandingan. Seperti yang anak Bapak kerjakan di keempat soal ini. Yang kedua, kalau katanya kongruen, berarti sama persis. Kalau sama persis, artinya angkanya udah pasti sama. Ingat, kongruen itu sama persis. Artinya angkanya udah pasti sama. Jadi kalau satu segitiga diberitahu semua angkanya, di segitiga yang lain juga kurang lebih seperti itu. Oke, sampai situ paham? Itulah kongruen. Nah, benda yang dikatakan pasti kongruen adalah persegi, lingkaran, segi 6 beraturan, segi 3 sama sisi, segi 7, segi 8, pokoknya sisinya sama semua. Itu pasti sebangun dan kongruen. Tapi kalau namanya persegi panjang, itu kan nggak semua sisinya sama. Kalau nggak semua sisinya sama, itu tidak sebangun. Tidak pasti sebangun. Ya, jadi udah Bapak sampaikan. Ingat, langkah yang paling terakhir, yang paling Bapak ingatkan adalah gambarkan dulu, Nak. Gambarkan dulu, tentukan modelnya, baru tentukan sebenarnya. Baru bisa kamu kerjakan. Jangan berasumsi sendiri bahwa saja gambar segitiga tersebut sebangun. Belum tentu. Ya,